udah turun gitu di bawah, gue ngeliat di ujung si Bang Arya terkapar bro. Gue udah ngeliat walaupun tuh jaraknya dari gue masih 50 meter. Wah, ada sesuatu. Tadi tuh gue ngeliat lu di sini, gue ngeliat badan gue juga, Vi. Gue lihat lu di sini, lu bercanda tadi, lu ngelitikin Ridwan, gue ngeliat tadi gitu. Dan posisi gue di atas lu, Vi. Kurang di atas gue tuh terbang, gue ngeliatin lu semua. Si Arfi bercanda, nah itu badan gue. Nah tiba-tiba di situ ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata? Begitupun cerita yang dialami oleh narasumber kita pada malam kali ini. Melakukan pendakian di Gunung Argopuro dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Banyak banget kejanggalan dan godaannya pada saat itu. Dan yang lebih gokilnya lagi, sempat Rogo Sukma di Gunung Argopuro. Ada banyak kajian yang menarik untuk dibahas, di antaranya Rogo Sukmo. Konon, seseorang yang menguasai ilmu ini dapat melepaskan ruh dari badan sehingga dengan mudah menyeberang ke dimensi gaib. Di episode kali ini, kami berhasil mendatangkan seorang pendaki yang sempat mengalami Rogo Sukmo. Kejadian ini terjadi di sebuah gunung yang mendapat julukan sebagai gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Argopuro. Menurut beliau, selain mengalami kejadian itu, dia dan teman-temannya juga banyak mengalami kejadian di luar nalar yang mengakibatkan salah satu temannya hampir kehilangan nyawanya. Untuk lebih jelasnya, kita sapa aja nih narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Arfi. sehat, brother. Alhamdulillah sehat. Datang lagi nih Bang ya? Datang lagi kedua kali. Dua kali ya Bang. Iya, kapan lagi ke channel gede ya kan? Oke Bang, kita ngomongin tentang pendakian di Gunung Argopuro Bang. Jadi pada tahun 2021 pada saat itu. 2021. Itu naik gunung dari Bremi ke Baderan. Dan yang kebanyakan orang itu dari Baderan ke Bremi ya? Iya, betul. Ini terbalik nih? Ini dibalik. Oke, dan sempat buka jalur juga pada saat itu? Sempat buka jalur. Jadi memang ini pendakian gue dengan salah satu pendaki senior yaitu Bang Arya Sena. Kebetulan beliau adalah sahabat gue. Oke. Dan memang di sini pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini bukan masalah mistisnya bro, tapi masalah pertama persahabatan, yang kedua adalah persiapan, yang ketiga adalah kita mengukur diri dan usia kita. Itu sih. Jadi mudah-mudahan dari cerita gue ini banyak yang bisa diambil, sisi baiknya diambil, sisi buruknya dibuang. Itu aja bro. Dan yang lebih gokilnya lagi sempat Rogo Sukma pada saat itu ya? Betul sekali. Itu gokil banget ceritanya Bang. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang ya. Tentang pendakian Gunung Argopuro itu pada tahun 2021. Wah keren banget itu Bang. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Sebenarnya sih ini nih lebih ke arah apa ya, cerita ini ada pelajarannya. Kalau yang namanya gunung itu nggak ada istilah senior junior. Di sana itu semua bisa kena celaka. Itu bro, itu aja sih. Oke, itu dari awal gimana tuh Bang ceritanya Bang? Awalnya tuh dulu ini
Gunung Argopuro adalah salah satu gunung yang belum pernah gue naikin. Ini gunung karena lu tahu sendiri Argopuro kan di saat kita mau naik, lu harus spare waktu minimal seminggu atau 10 hari. 4 hari 5 malam lah, sekitar segitu. Akhirnya waktu itu gue ada waktu, dan gue dengan tim gue waktu itu, gue, Mona, waktu itu kebetulan mengajak salah seorang pendaki senior lah. Ya mungkin lu semua udah pada kenal, namanya Bang Arya Sena. Kita tentukan harinya, kita jalan tuh. Kita jalan dari Jakarta, kalau nggak salah kita tuh berangkat malam, kita bawa kendaraan sendiri saat itu, dan kita sempat mampir di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ada seorang rekan, ada keperluan, memang kita sempat bermalam di situ semalam. Nah, setelah itu Bang Arya sempat gue tanya di sana, Bang, ini kita mau jalurnya lewat mana nih? Kan ada, ini jalur panjang nih, ada 2, Bermi Badran atau Badran Bermi. Kita ke Bang Arya mengusulkan, ini menurut gue emang agak aneh sih, ini dari Bermi bro. Dari Bermi Bang? Dari Bermi naiknya. Karena dari yang gue baca-baca kan selama ini Bermi itu langsung agak naik ya, dibanding kalau dari Badran kan lebih soft lah, lebih santai gitu. Ya udah, karena berhubung ya gunung ini dia yang tahu, gue ikutin caranya. Udah jalan. Kita sampai di tujuan utama kita sebenarnya ke Probolinggo dulu. Karena ada salah seorang subscribernya Bang Arya Sena namanya Aceng nih, yang menyediakan akomodasi buat kita. Artinya ada tempat bermalam, ada makanan dan segala macam, ya gratisan bro. Kapan lagi ya kan? Jalan ya. Kita mampir di sana, dijamu, alhamdulillah kita sudah semua udah siap, mental juga udah, badan udah fresh segala macam. Oke, kita berangkat. Kita akhirnya sampai di Argopuro itu tengah malam ke tempatnya Cak Arifin. Kita memutuskan untuk berangkat besok pagi jam 8:30. Kita jalan tuh. Ini anggota personilnya gua, si Mona, Bang Arya, Ridwan, sama teman gue yang dari Gunung Lawu itu ikut. Jadi kita berlima. Nah, sepanjang jalan, gue udah bilang, Bang, lu yakin nih, lu nggak capek? Ini bukan gunung, kalau gunung gede, gunung apa ya, sehari 2 hari naik, ini 5 hari loh kita jalan loh Bang. Tenang Vi, gue udah biasa, kata Bang Arya. Ya udah. Oke deh Bang, gue ikutin alur aja. Oke, berangkat. Kita sempat beli rokok itu, seingat gue tuh 25 bungkus bro. 25 bungkus? 25 bungkus, karena untuk asumsi kita, doang? Untuk rokok doang. Karena asumsi gue ini buat ngerokok 5 hari. Nah, di sepanjang jalan ini, memang gue perhatikan si Bang Arya ini, kalau gue kan, lu juga perokok lah, kita ngerokok. Kita naik gunung, di saat kita break, berhenti, kita kan ngerokok. Nah, si Bang Arya ini, gue perhatikan dia saat itu, saat perjalanan pun lagi trekking, dia ini ngerokok terus. Wah, gokil nih orang nih kan. Gue bilang, Bang, gila lu nggak apa-apa kayak gini cara lo. Enggak, gue udah biasa, Vi. Oh ya udah. Tapi jujur aja, gue ngelihatnya memang, ini dia nggak baik-baik aja. Karena gue ngeliat dari cara dia jalan, dia sebenarnya dia mungkin lelah. Dia lelah, tapi mungkin karena dia nggak enak sama gue temannya, dia mungkin ya dia enak-enakin lah gitu sama dia. Agak sedikit dipaksakan mungkin ya. Bahasanya mungkin. Akhirnya dia bilang, oke, kita mulai trekking itu kan mulai masuk kebun-kebun sayur dulu tuh ya. Kebun-kebun sayur itu kita udah sampai di situ jam berapa ya? Jam 12:30, tiba-tiba hujan, kita sempat berhenti dulu kan, ada di tengah kebun yang kentang-kentang itu kan ada suka pondokan tuh kan. Kita break di situ dulu karena hujan deras, ya udah. Udah nih. Hujan itu bro dari jam 1:30 sampai habis Isya, nggak berhenti. Akhirnya kita semua tuh stay di situ, dan karena hujan, lapar, kita juga males bongkar ini segala macam. Lapar dong, hujan. Nah di situ kan di pondokan itu ternyata itu adalah tempat penyimpanan kentang bro. Kentangnya si petani ini. Gue sama Bang Arya lirik-lirikan, cuy, kentang cuy, enaknya kita rebus nih. Rebus apa? Rebus. Ya udah rebus. Gue rebus lah itu kentang petani bro. ada karungnya, gue sobek, gue ambil sekitar, ada kali kita makan tuh berlima, ada 30 biji kentangnya.
Tapi kan kita mikir juga, ini petani kasihan kan bro, ibaratnya ini hasilnya dia loh. Tapi gimana caranya kita happy, petaninya juga nggak rugi ya. Setelah habis kita makan di tempat karungnya itu kita selipin lah duit waktu itu. Kalau nggak salah 1.000-an. Ya paling nggak supaya nggak disumpahin lah. Iya benar. Walaupun kita makan nggak izin ya. Makan nggak izin, tapi setidaknya kan kita bertanggung jawab gitu. Gue yakin si petani juga maklumin lah. Akhirnya kita jalan 7:30 malam. 7:30 malam itu mulai tuh trekking. Trekking kan kalau kita mulai dari ladang-ladang itu mulai dari Jalan Coran, ya kan? Kalau turun di situ, Coran yang hutan damar tuh. Coran hutan damar. Di situ memang Mami itu Bang Arya memang sudah ngomong sama gue. Kok hawanya rada nggak enak ya? Dia udah ngerasa kayak gitu. Kenapa? Iya emang agak sepi sih bro malam itu. Mungkin karena habis hujan kita jalan santai, tak. Akhirnya dari kita jalan pelan-pelan dan memang sesuai prediksi gue malam itu kayaknya kita nggak bisa trekking malam sampai tuntas karena memang nggak bisa dibohongin fisik. Mungkin Bang Arya juga masih capek ya. Akhirnya, bro kita break di sini ya. Oke bang, siap kita break. Akhirnya kita buka tenda tuh. Gue nggak tahu itu posisinya di mana karena itu first timer gue saat itu dulu ke sana. Kita buka tenda, kita tidur itu malam dan nggak ada apa-apa malam itu. Berarti nggak langsung ke danau Taman Hidup, Bang? Masih jauh bro. Oh belum sampai? Ini masih hutan damar. Paling dari hutan damar masih baru setengah jam. Oh. Masih belum jauh. Karena hujan ya berarti? Hujan. Karena hujan agak licin jadi emang fisik kita emang ini dan Bang Arya juga masih capek. Gue lihat. Gue bangun, Bang Arya udah duduk di situ, sedang dikelilingi beberapa pendaki yang ternyata para subscribernya. Oh iya. Yoi artis kan ngeliatin kan, ya ada dia cerita, oke lah, udah segala macem selesai. Udah bang ya kita makan, udah kita segala macem. Kita lanjut bro, kita mulai start itu jam 10, habis jam 10 kita mulai jalan lagi dan itu hujan lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk terabas. Kalau gitu, kayak gini terus kita nggak akan nyampe. Ini masih jauh banget. Ini masih ibaratnya belum ada 5% jalan gitu loh. Kita jalan lagi di tengah hujan tuh kita jalan. Dokumentasinya ada semuanya. Di tengah hujan, tiba-tiba di kiri itu ada kayak sebuah lubang. Itu kita lagi break. Ada sebuah lubang di bawah pohon. Gue liatin kayak ada sesuatu di situ. Gue masuklah ke dalam situ. Gue liatin. Tadi gue pikir buntut tikus. Gue tarik bro, ini ada dokumentasinya. Itu ular. Ular sekitar 1,5 meter panjangnya. Itu ada dokumentasinya. Ular, kita lihat. Wah ternyata emang ular penunggu sih dan itu keren banget sih. Dan buat gue, nemu ular di gunung itu sesuatu yang jarang terjadi gitu. Jarang banget. Itu apa bang? Kobra? Bukan jenis kobra. Buat gue sendiri, kalau nggak salah, apa ya, kepalanya rada kuning itu, bukan kobra. Nah ini bukan ular pertama yang kita temuin. Akhirnya kata Bang Arya, "Pi, lu jangan macam-macam lu, Pi," kata dia. udah cerewet ya kan. Iya bang ya. Enggak iseng doang lihat. Ya udah kita lepasin lagi. Jalan lagi itu, wah bro itu yang namanya kan kita kalau dari Bermi kan tuh curam naik gitu ya dan itu jalur itu udah kayak lu naik salak lah. Udah jadi jalur air. Trek kita tuh jadi jalur air. Dan itu luar biasa perjuangannya. Dan belum lagi yang namanya lintah bro. Wah, setiap berapa ini gue angkat. Di sini lintah. Udah inilah. Tapi Bang Arya sih emang sama dia, gue cocok ya gitu ya. Enak. Vi, nih, sini berhenti dulu. Nih gue kasih tahu nih kata dia. Ini pohon yang bisa dimakan. Oh, bagonia. Rasanya gimana bang? Rasanya kayak jambu kluthuk gitu. Ada jenis pohon. Jadi kalau lu survivor nih di sini, lu lihat nih ilmu nih dari senior nih kan. Ini pohon ini bisa dimakan. Gue cobain. Emang seger bro, enak banget. Dan ada videonya di dokumentasinya. Itu seger banget. Jadi kayak bagonia tuh, kayak batangnya, daunnya kayak daun talas gitu. Dan itu kita makan, itu bener-bener kayak jambu rasanya. Dan itu sampai gue petikin segini bro, gue taruh di tas, enak bro. Gue bawa, kata Bang Arya, lu jangan siapa-siapa nih, kalau pendaki berat tahu abis di jalanan nih bang. Ya udah, jalan terus. Kita jalan, akhirnya
sampai kita di mau taman hidup. Kan ada sebelum taman hidup kan ada kayak gerbang gitu tuh. Kayak ada batas orang naik motor ya kan. Yang ojek kan bisa sampai situ tuh. Kita sempat break di situ. Sampailah karena gue pertama kali ke sana waktu itu dan gue masih paling semangat. Gue paling depan, bro. Depan, wah ini dia danau tanaman hidup yang hanya gue lihat di YouTube nih ya kan. Gue lari sendirian, ya nyampe taman hidup, bro. Dan itu itu keren banget. Itu dokumentasinya ada. Itu benar-benar yang ya lo pernah juga lah pasti ke sana. Danau di atas dan itu benar-benar yang ada kayak pondok kecil ya kan. Gue di situ dan itu penuh kabut. Itu keren banget. Akhirnya iya itu berkesan banget sih, langsung Bang Arya ngomong. Keren kan, Vi? Iya ini bro yang gue cari nih. Ini gue belum pernah gunung ini doang nih, Argopuro nih. Waktunya baru sempat sekarang. Kita ngecamp dulu sini. Oh gitu? Iya. Ya udahlah, gue pikir kita juga nggak buru-buru. Mungkin juga masih Bang Arya juga masih agak capek juga saat itu ya. Ya udah. Akhirnya, Bang kita ngecamp di depan taman hidup aja di sini. Lu gila lu. Kenapa emang, Bang? Ini di sini jalur angin kata dia. Lu di sini malam dingin banget ini kan. Wah. Oh gitu. Kita ngecampnya di mana? Tuh, lu tau nggak di belakang tuh ada kayak bekas MCK yang udah kosong. Ada pohon tumbang besar itu. Di situ yang sampingnya banyak sampah. Di sini Bang ngecampnya. Di sini hangat, Vi. Buset, enakan di situ, Bang. Di sini. Lu di situ malam lu pasti pindah. Oh gitu, Bang ya. Suka ya gue bilang. Ya udah deh. Oke. Emang bener, bro. Malam di situ memang agak lebih hangat. Cuma memang gila, malam itu serangan tikus parah. Tikusnya gila, makanan apa aja kita dijamretin di sana. Dan berbagai macam apa namanya? Yang kalau yang gue dengar kan memang danau taman hidup itu memang kalau di Gunung Gede itu kayak telaga birunya lah. Banyak tempatnya kayak gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya malam itu kita nggak ngerasakan apa-apa di situ. Kita happy, kita bercanda, kita goreng-gorengan. Udah. Malam itu kita lewati dengan normal lah, nggak ada apa-apa. Kita memutuskan tidur jam 11, bangun pagi, kita masak-masak, kita memutuskan untuk jalan. Nah, sebelum jalan, si anak buahnya Bang Arya tuh si Ridwan sama temen gue si Dagluk, ini ada dokumentasinya juga, lagi di belakang, mereka dapat lagi ular. Dan ini panjangnya 2,5 meter. Wah, besar dong. Besar. Dan itu memang salah satu predatornya tikus-tikus di sana. Dan ini sempat ditangkap dan itu gede banget, bro. Ntar ada videonya gue lihat malam. Itu gede banget video ularnya. Itu ular apa tuh, Bang? Ular nggak tahu ya. Kalau sanca beda. Bukan sanca, bro. Kalau sanca nggak kuat di ketinggian segitu. Ular-ular yang besar-besar itu mereka itu butuh, karena namanya reptil itu butuh matahari. Kalau di situ mereka nggak kuat. Ularnya lebih kecil tapi panjang. Ini kayaknya memang ular pemangsa tikus. Oke. Kayaknya hafal banget sih, Bang, tentang ular gitu. Karena gue emang gue suka dunia reptil. Oh iya. Jadi tahu ya. Jadi tahu. Iya. Nah dari situ akhirnya jalan tuh, kita jalan dari taman hidup kan kita ke kiri ke arah hutan lumut. Kan kalau kita di taman hidup kalau mau dapat air yang lebih bersih, lu agak jalan dikit hutan lumut yang ada kayu tumbang, situ ada sungai kecil. Sungai itu kan yang lebih bersih kan, kita bisa ambil di situ. Nah, akhirnya kita memutuskan memang untuk mengambil air di situ karena apa? Pertimbangan kita lebih bersih. Udah, semua galon kita isi ulang lagi. Di saat lagi ngisi itu, bro, tahu apa? Di sana ada lagi yang namanya ular weling, yang hitam putih, lo tau nggak? Dan itu ular yang kalau dipatok itu hitungan menit lo selesai. Iya. Dan itu ketemu sama kita di situ. Itu ada videonya juga, dokumentasinya ada. Berbisa juga dia berarti? Itu lebih berbisa dibanding king cobra. Oke. Itu lu pernah dengar yang di BSD 1? Ya. Itu ularnya. Yang hitam putih. Hitam putih. Itu ada di videonya. Karena gue memang kalau setiap kali ke gunung gue pasti bawa hook buat jaga-jaga. Oke. Karena di gunung gue sempat beberapa kali nemuin jenis viper gunung yang kecil. Itu bahaya banget. Dan itu gue angkat pakai hook dan itu bener. Karena memang itu habitatnya, kita nggak ganggu. Kita lepasin lagi airnya. Kita lepasin lagi, jalanlah kita lewatin taman hidup. Nah, mulai tuh Bang Arya cerita, Vi di sini Vi, kalau lu tahu nih taman hidup nih, lu paham dah. Mistisnya, oh gitu lah. Ya. Iya, belum lagi mistisnya. Yang kedua memang itu kan memang tempat persinggahannya macan tutul kan di situ. Di hutan lumut ya, hutan lumut. Setelah hutan lumut kita jalan lagi, kita akhirnya sampai di Cemoro Limo.
Cemoro Limo itu kita sampai sudah menjelang maghrib ya. Karena jalannya kita semua santai banget saat itu. Menjelang maghrib, Bang Arya bilang, Break di sini, Vi ya. oke Bang. Akhirnya si Dagluk buka tenda. Gue juga explore lah di situ. Ada yang masak, ada yang segala macam. Udah santai. Memang di situ gue merasakan hawanya memang dari, terutama maghrib ya, agak beda bro. Agak gimana ya? Kayak hawanya tuh neken. Oh, kayak nyelekep gitu ya. Kayak nyelekep. Dan karena gue orangnya nggak terlalu ambil pusing dengan itu, gue cuma bilang sama si Bang Resena, cuy, ini tempat lu ngerasa nggak? Iya. Udah slow aja. Iya udah. Gue cuma cross check doang, bener ya? Iya katanya. Ya udah. Kita malam karena dingin, gue pakai tenda dum. Bang Arya tuh kalau dia naik gunung tuh dia nggak pernah pakai tenda bro. Dia model kayak buka playset dibikin ala bivak gitu. Gitu doang. Gue bilang, lu gila, lu kalau naik gunung gini doang. Iya. Dan dia sama Ridwan itu tidur di situ, bener-bener. Wah gokil lu bang lu. Iya, gue biasa begini. Ya kita beda generasi sih. Beda zaman. Beda zaman sih lo ya sama gue ya. Gue bilang, lu begitu biasa, gue begitu mah. Ya makasih, ntar dulu kecuali kepepet ya kan. Ya udah. Sadar udah di surga. Makanya. Dan itu memang celakanya kita di Cemoro Limo itu kita salah ambil posisi ngecamp bro. Itu memang tempat pertemuan angin. Oh, okay. Dan itu dinginnya parah itu malam. Dan yang itu 10:30 gue udah coba makan sekenyang mungkin, itu masih dinginnya nggak tembus bro, anjing ini nggak tahan. Di saat gue mulai ngantuk, itu mulai ada sesuatu bro. Dari arah bawah pelan tapi pasti itu suara gamelan datang. Suara gamelan. Dung dung dung. Wah, gue udah apaan nih? Bakar rokok langsung bro. Gue liat si Mona tidur, si Kiki tidur. Gue sempet kodein si Bang Arya di playset dia. Q. Gak balasan Q. Apaan Vi? Denger lu? Iya denger. Oh. Oke. Dia juga denger. Ya udah. Sepanjang malam itu bunyi gamelan nggak berhenti. Itu berhenti. Gue lihat jam itu kurang lebih 2:30. 2:30 subuh. Baru stop. Baru berhenti total. Baru berhenti iya. Tapi bukan apa ya, itu bukan sebuah gangguan yang mencekam ya menurut gue ya, tapi memang ada suara itu ya gue sih udahlah, ngambil pusing, nggak kita bawa gimana. Ya udah, paginya baru ngobrolkan buka tenda. Lu denger malam? Iya Vi, suara ya? Iya. Gamelan kan? Iya. Sepanjang malam? Iya. Lu tenda lu cuma gue doang yang bangun? Sama, gue juga. Berarti yang denger kita berdua doang. Tapi yang penting lu sama-sama denger kan? Gue nggak halu kan? Iya, gue denger tadi kita kata ya. Yaudah, oke, gue ketawa-tawa lagi. Wah, itu pagi memang suasana bro indah banget. Karena mungkin nggak ada apa ya, nggak ada polusi kali ya. Yang namanya kita di tempat-tempat kayak gitu, langit itu birunya beda kan ya. Biru banget dan itu bener-bener keren banget. Sampai bilang sama dia, Bang, nih gue rela ngeluarin duit juta-jutaan cuma buat ngeliat kayak gini doang nih Bang. Anjing iya, asli. Itu yang nggak bisa dibeli bro. Feel yang nggak bisa kita beli. Ini yang gue cari Bang. Nanti, ntar di depan masih ada ini disebutin sama dia kan. Nah, lu guide gue karena gue nggak tahu daerah sini. Lu kasih tahu gue tempat yang paling bagus. Ya udah. Nah gini Vi, ini gue mau lu ikutin gue mau ngasih lu experience yang mungkin pendaki lain nggak dapat kata dia. Maksudnya berani nggak lu? Apaan tuh? Nanti dari Cemoro Limo sini kita nggak ke puncak. Oke. Kita bablas buka jalur Vi. Yakin lu buka jalur? Buka jalur bro. Iya kita buka jalur. Ini ada jalur marinir dari Cemoro Limo tuh ada jalur turun ke bawah tuh, ya kan kalau ke bawah kita ikutin nah itu. Iya kalau gue sih oke aja tapi gimana ini kita bawa satu orang perempuan soalnya si Mona. Kita tanya pendapatnya. Ini kita mau buka jalur nih gimana? Untungnya dia bilang ya udah ikut aja asal dia di belakang. Ya udah si Bang Arya tuh cepet ngomong sama gue. Gue paling depan via Ridwan, lu di tengah. Mona di belakang sama Dagluk. Gue akan buka jalur. Dia pinjem ini gue, pisau gue yang besar tuh buat ngebuka. Bener-bener buka jalur bro. Itu ada dokumentasinya. Dan itu yang namanya buka jalur, bener-bener yang namanya kalau bahasa Surabaya jancoan ya. Kalau kalau gue tuh nyebutnya jelantang. Yang kalau kita kena tuh kayak gatal kebakar kan panas banget itu. Itu jancoan sepanjang jalan bro.
Wah gila nih, udah gila jancoan. Dan itu jalurnya udah abstrak deh, kita ngebuka begini kadang-kadang ngikutin kontur ya. Wah, untung si Bang Arya emang dia lebih berpengalaman dari gua sih ya. Dia tahu persis gimana caranya mencari jalur yang benar gitu. Kan harus ngeliat Carfax dan segala macam, dan itu bener-bener dia nguasain. Dan gue salut dengan dia saat itu. Tapi gue udah ngeliat di mukanya tuh ada sesuatu yang apa nih? Kenapa Bang Arya? Gue ngeliat matanya tuh beda. Antara capek atau apa nih orang nih? Matanya beda ngeliatin gue. Vi, kita di jalan. Nah itu gue udah ngeliat, ini orang capek nih. Ini orang capek. Gue bilang, Bang, slow aja Bang. Jangan ini. Udah nggak apa-apa, nanggung Vi. Kita terusin aja nih. Lu ikutin gue di belakang. Oke, gue ikutin lu. Kita buka jalan terus Bang. Tiba-tiba. Itu karena jalur tuh kadang-kadang kita injek nih Bang. Itu ada di videonya. Kita injek. Itu kan kayak bala ya. Kadang-kadang tuh blok itu dalam. Nah itu sampai gue pinjemin trekking pole. Bang, lu di depan pakai trekking pole lu. Iya. Diginiin dulu sama dia. Itu bener-bener tek aman baru dibuka. Jadi nggak asal jalan. Asal jalan bisa nyusruk, bisa jurang. Itu emang serem sih waktu itu. Ya udah, oke Bang, kita nggak apa-apa, kita yang penting lu hati-hati ya. Kita nggak ngejar apa-apa nih Bang. Ya udah, santai-santai. Maksudnya mungkin apa ya, Bang Arya ini bagus, dia pengen bikin gue terkesan dengan jalurnya yang nggak biasa gitu. Ya udah. Di saat itu ada satu momen di mana udah beberapa yang gue bilang tadi jeblos itu dan itu bener-bener kayak tebingan Bang, taunya Bang. Jadi ini bala-bala tapi tebingan. Ini ngeri banget dan gue sampai pegangan. Wah, ngeri banget. Akhirnya kalau kita nyelonong aja nyemplung itu. Blast. Dan itu walaupun nggak yang ratusan meter ya, itu paling nggak 30 meter ada. Iya. Dan kelar kalau kita minimal patah. Mati bisa juga gitu. Wah, itu ngeri. Dan itu ngeri. Dan ini buat yang nonton jangan pernah jangan pernah dicontoh karena ini kebetulan yang gue ikutin ini orang yang berpengalaman gitu. Kalau sekelas gue sendiri, gue jujur belum mampu gue untuk membuka jalur seperti itu. Akhirnya tengah jalan Bang Arya sempat ngomong, Vi, kita break dulu ya. Iya Bang, break. Ini air. Gue udah tahu capek nih orang. Lumayan baru turun gunung cuy. Mending gunungnya Argopuro juga yang kemarin itu. Oh, berarti dia sebelum gitu ke Argopuro juga? Jadi dia Argopuro nih baru turun sore. Besok sorenya lagi udah hubungin dan besok siangnya jalan lagi ke Argopuro lagi. Cuma berapa hari istilahnya? Nggak sampai seminggu. 1,5 hari istirahatnya. Dan gue tahu, Bang udah istirahat santai, break dulu. Nah dia gue liatin nafasnya udah mulai nggak beres. Wah Bang Arya nih, jujur gue khawatir saat itu, tapi gimana ya? Dia duduk, dia sempet ngomong ini, Wan, ke Ridwan, anak buahnya dia, lu bawa tas gue Wan ya? Wah, udah nggak beres nih. Artinya ada sesuatu kan? Lu bawa tas gue ya? Bang, gue aja yang bawa. Enggak, jangan Vi, biar Ridwan aja. Gue tahu mungkin dia nggak enak sama gue kali ya, apa gimana? Si Ridwan bawa tasnya dia. Lu tunggu sini Wan, gue ke depan sendiri nih, biar lebih enak. Dia buka jalur sendiri kan, cat. Gue liatin, aduh si Bang Arya. Kan ini yang namanya rimbun, kebuka dia ini hilang. Dia jalan tuh, ibaratnya jalan 8 meter, 10 meter depan gue juga udah gak kelihatan lagi. Ketutup atasnya, ngerti gak? Karena dia tuh, karena saking lebatnya. Yang dibuka tuh yang buat jalan bawah, atasnya enggak gitu. Takut gue. Bang, aman Bang. Nggak jawab. Di situ gue udah sadar, ini Bang Arya pasti udah ada sesuatu yang nggak beres. Tapi gue masih nggak ngeh ini apa. Terus Bang Arya sempat balik lagi ke kita, dan itu udah keringat jagung semuanya bro. Keringat jagung. Aduh, Bang, lu nggak apa-apa Bang? Wah, babas terus ya. Kita share di depan, kita harus sampai depan tadi. Yaudah Wan, tempel Wan, si Ridwan kan depan gue. Arya, Ridwan, Wan, lu tempel. Lu dulu nggak apa-apa, lu duluan, lu tempel sama dia. Ini yang belakang jangan sampai ngikutin ritmenya, ini bisa bahaya. Yang belakang ibaratnya remnya gua. Nih ikutin gua di belakang. Udah, sat. Pelan. Akhirnya ada satu yang jurang itu di kirinya tuh, ntar ada videonya. Kita turun tuh sampai konturnya begini bro. Begini. Gua tuh sampai nyerosok begini nih. Anjir nih. Gila nih. Waduh. Gokil gue bilang nih. Ini ekstrim banget. Udah turun gitu. Di bawah. Gua ngeliat di ujung. Si Bang Arya terkapar.
terkapar bro. Gue udah ngeliat walaupun tuh jaraknya dari gue masih 50 meter. Wah, ada sesuatu. Yuk, nempel. Jadi pas lagi jalannya udah mulai agak itu, semua pada pegangan tas di belakang. Jadi pegangan, jadi nggak bang ini. Turun pas udah jalurnya landai, gue lari duluan tuh, tak. Nah di situ ngelewatin ada kayak ini bro, kayak sarang babi. Sarang babi kalau di gunung tuh bentuknya bulat gitu bro. Bulat itu dari ranting-ranting dan itu kayak apa ya? Kita masukin sarang babi gitu tuh. Lewat situ tuh, lewatin sarang babi. Nah Bang Arya tuh masih 25 meter di depan gue. Wah Bang Arya kenapa nih? Gue samperin. Wan, kenapa Bang Arya Wan? Bang Arya udah gini nih. Vi, Bang, lu kenapa Bang? Panik gue bro, panik gue. Muka udah pucet, udah putih mukanya. Kenapa lu Bang? Udah keringetnya. Vi, aduh astagfirullahaladzim, wah udah. Itu udah bener-bener yang Ridwan, lo tau yang sering di channel itu yang bareng sama dia. Ridwan cuma nangis di situ depan Bang Arya, nangis doang. Waduh, Bang gimana nih Bang? Tenang Wan, ntar dulu. Bang, lu kenapa Bang? Nggak tahu nih Vi, gua nggak bisa napas, kata dia. Serius nggak bisa napas? Wan, lu mau gua PCR nggak? Maksud PCR tuh kasih napas buatan? Nggak usah. Duduk, abis itu, Vi, aduh gua nggak tahan. Dia guling-guling, gua harus buang air. Yaudah buang air. Dia ke pinggiran situ, dia buang air bro. Buat dari situ, dia lemes. Wah itu udah napasnya gini nih. Gua sama Mona ngeliat itu, karena Mona ini kan dia pekerjaannya berkaitan dengan medis. Dia mengerti ini orang gejala apa. Dia cuma bilang sama gue, Bang Arya kenapa? Gejala gimana? Gini. Simona ngomong, ini gejala gagal jantung. Di situ gue langsung jebret hati gue bro. Waduh, mana ini? Kenapa yang gue pikir? Kenapa gue panik? Ini bukan jalur umum. Ada kenapa-napa nggak ada yang tahu gue di sini, iya kan? Sempat dicek tensinya segala macam, memeriksa secara manual. Lemah bro. Itu Bang Arya tuh sempat yang udah tidur tuh gini, mulai pucet, mulutnya mangap. Napasnya lemah banget. Gimana nih? Si Ridwan itu nangis doang bro di situ. Nangis karena dia bingung mungkin mau berbuat apa ya. Karena kan mungkin dia nggak punya basic untuk SAR dan penyelamatan kayak gini. Karena ini kecuali kalau sekedar hipo atau apa ya kita masih paham lah gitu. Tapi ini kalau udah penyakit dalam namanya ya, karena mungkin dia terlalu capek ya. Dan ini ya mungkin ya maaf dia kan udah nggak muda lagi saat itu. Dan ini dia mungkin saat itu, dan ini dia diakuin juga dia akhirnya, Vi waktu itu gue emang lu teman gue, kata dia, gue pengen ngasih lu yang terbaik, jalurnya menurut gue tuh keren lah. Jujur aja, gue maksain. Itu pengakuan dia saat udah selamat akhirnya. Itu pengakuannya dia. Nah ini balik lagi ke situ ya, balik ke situ. Nah itu udah, akhirnya apa? Itu kita di tengah, udah bener-bener udah antah-berantah bro. Nah di situ si Mona sempat ngomong sama gue, Bang Arya geletak nih di sini, di depan gue begini. Si Ridwan nangis. Si Dagruk di situ, si Mona di belakang gua. Si Mona gini. Itu ada yang turun dari atas. Jadi si Mona kan di sini orang yang peka tuh 2 orang, Bang Arya sama Mona. Iya. Ada yang turun dari atas apa? Itu perempuan terbang turun ke kita tadi gitu. Di mana? Gua nggak lihat bro. Itu ada. Gue merinding gua. Tadi gua merinding. Itu ada. Ya udah deh, karena gue nggak terlalu musingin ya, karena depan gue ini lebih urgent buat gue gitu dibanding begituan ya kan. Bang, Wan, Arya tiba-tiba bangun. Wan, pukulin gue Wan, sekuat tenaga lu Wan. Hah? Bang, seriusan lu? Pukulin gue sekuat tenaga lu? Ya udah, mau gue nggak tega mukulnya udah begitu. Wan, pukul gue. Dipukul sama Ridwan, lebak. Wan terusin, itu jadi mendingan. Jadi menurut dia tuh di saat dia dipukulin sakitnya malah berkurang gitu. Dan itu bener-bener full power bro. Lebak. Gue cuma berpikir, aduh ini jangan sampai, pikiran gue jelek. Apa ini akhir umurnya dia? Gue sempet mikir gitu bro, jangan sampai gitu. Gue udah berpikir gue kalau sampai dia, maaf ya, amit-amit. Ini gimana ceritanya? Ya mau nggak mau, gue 1 orang turun nyari bantuan, yang lain nemenin. Itu gue udah mikir gitu. Si Bang Arya udah sampai nggak lama kemudian dia pingsan.
pingsan. Itu kita seret ke pinggir, kita bikin tenda bro, tenda karena satu tenda gua, akhirnya flash seat dia kita bikin buat kayak lorong lagi di depannya gitu. Kita bikin pakai rumput-rumput lagi, udah ajaib deh bentuknya deh. Udah bener-bener ini buat, karena gue berpikir ini bukan buat 1 hari, mungkin gue bisa 2-3 hari nih nemenin dia di sini, karena gue nggak yakin ini dia bisa bangun dalam waktu 3 hari. Ngeliat kondisinya kayak gitu ya. Di Bang Arya sana tuh udah kadang-kadang gitu, terus kadang-kadang kayak ini orang kesakitan banget bro, kesakitan banget. Terus si Mona udah bilang ini kalau kayak gini kan, gue tanya ini kemungkinan terburuknya apa? Kalau dari segi medis, kayak gini ini bisa. Dan di sini kita perawatan minim banget. Kita cuma bisa secara manual. Kita apa sih kita bisa paling PCR, paling apa sih? Nggak ada sesuatu yang ini gitu. Menjelang maghrib akhirnya Bang Arya udah lebih stabil. Malamnya kita tuh karena untuk mengusir rasa apa ya? Karena memang ini kayak si Ridwan ini kan ya masih muda lah dia. Terus yang satu lagi teman gue si Dagluk. Gue bawa mereka tuh untuk fun. Jangan terlalu di ini. Takutnya mereka terlalu kebawa suasana dengan begini. Jadi pengaruh ke mental bro. Ntar jadinya jadi aneh-aneh. Gitu ya. Udah kita bawa. Gue bawa bercanda. Ngobrol masalah cewek. Masalah segala macam. Sambil sesekali gue lirik si Bang Arya. Bang Arya itu akhirnya dia kebangun jam 8:30. 8:30 malam. Dia bangun tiba-tiba dia duduk begini. Dia nengok gue. Vi, apa bang? Gue minta tolong ya. Apa tuh? Gue boleh nggak tidur di situ tuh? Ada di sebelah pojok. Bang, jangan di situ. Lu di dalam tenda aja. Jadi kan ini tenda bro posisinya. Tenda begini. Ini kita bikin kayak lorong gitu. Nah kita di sini semua. Tenda itu kita buat tempat naruh tas doang. Enggak bang, lu jangan tidur di sebelah sini. Lu tidur di dalam biar lu anget. Gue keluarin tuh semua tasnya, gue papah, kita berempat apa taruh di dalam. Si Bang Arya tuh udah duduk, udah tiba-tiba dia tuh nggak, dia tidur dulu. Jam 10:30 dia bangun, dia sila sendiri bro. Dia sila, gue nggak ngerti dia itu kayak sedang berbicara sama orang. Dan di situ semua ngelihat gue, Ridwan, Mona, sama si Dagluk, 4 orang lihat. Apa tuh Mona? Udah, biarin. Setidaknya dia hidup. Itu bro, gue sih itu aja. Lu mau gimana kek, bodo amat. Yang penting lu hidup. Lu ngobrol sama apa kek, yang penting lu ngomong. Ada napasnya gitu. Dan itu yang bikin gue santai. Biarin aja udah. Suka-suka dia. Udah. Akhirnya udah tuh dia ngomong, ngobrol. Nah nggak lama kemudian dia tiba-tiba dia gitu, jam 1:30 deh. Dia langsung, Bang, nggak apa-apa lo? Gue baikan, Vi. Hah? Yakin lo baikan? Iya, enakan gue, alhamdulillah. Seriusan bang? Iya gue enakan. Dia langsung duduk gitu. Bagi rokok. Lo ngerokok lagi kagak lo? Gila lo gue. Ini sepanjang jalan ngerokok mulu. Udah, bukannya gue pelit ya, enggak. Walaupun rokok emang dikit, tinggal dikit nih. Lu bukan waktu buat rokok lu cuy, nggak jangan aneh-aneh lu. Mau diketawa-tawa. Lu tahu nggak? Gue tadi apa? Gue di alam lain, Vi. Lu yang bener lu. Nah itu yang gue lupa lagi. Tadi di saat lagi dia berbicara dengan sosok yang kita nggak bisa lihat, dia sempat ngomong dan itu agak teriak bro. Apa yang dia omongin? Saya keturunan Singosari. Itu yang dia omongin. Dan gue tuh sempat kaget. Nah apa ini orang katanya? Udah biarin dia. Dia kayak berbicara terhadap sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu. Dia lagi ngobrol. Oke. Nah setelah itu dia sempat bangun. Nah kayak yang gue bilang tadi, dia udah nggak apa-apa lu bang. Iya nggak apa-apa. Dia minta makan tuh. Wah cakep nih. Jarang-jarang orang sakit mau langsung nafsu makan kan? Bikinin makan. Makan dia. Makan banyak tuh. Wah baru dia cerita. Vi, gue tadi ditarik ke alam lain, Vi. Hah, seriusan lo? Gue ditarik. Akhirnya, intinya gue udah lupa banget ya apa detailnya. Intinya, dia ketemu seseorang yang akhirnya dia ditanya silsilahnya apa kalau nggak salah. Akhirnya dia menyatakan yang tadi saya orang Singosari. Itu saat dia berbicara dengan si sosok ini. Dan dia bilang tadi,
Tadi tuh gue ngeliat lu di sini, gue ngeliat badan gue juga, Vi. Gue lihat lu di sini, lu bercanda tadi, lu ngelitikin Ridwan, gue ngeliat kata dia gitu. Dan posisi gue di atas lu, Vi. Kurang di atas gue tuh terbang, gue ngeliatin lu semua. Si Harvey bercanda, nah itu badan gue. Nah tiba-tiba di situ ada yang negur gue dan intinya dia berbicara tentang asal muasalnya. Tiba-tiba si Bang Arya menjelaskan bahwa dia itu keturunan dari Singosari. Akhirnya pokoknya si orang tua itu akhirnya menyatakan, oh begitu, intinya bukan orang lain. Oh, keturunan gitu ya? Masih ada keturunan lah bahasanya. Dan menurut keterangannya si Bang Arya saat itu sama gue adalah, gue di situ, gue ngeliat ini kampung yang mulai dari kampung zaman dulu tiba-tiba menjadi modern. Nah itu dia ngeliat itu, dan terkadang dia begini ngeliat ini beda pas gue kecil lagi. Nah ini ada lu lagi nih. Dia ngeliat kayak udah lengkap dimensi. Kayak dua bayangan gitu. Banyak bayangan, dan kadang dia ngeliat sini ini kampung, tiba-tiba dia ngeliat ke sini lagi. Ini anak-anak kita daripada nongkrong. Nah di situ akhirnya oleh orang yang tadi ketemu sama gue diajarin, yaudah Ger, bahasa dia dipanggil Ger saat itu. Kamu di situ ikutin gerakan saya, kata dia gitu. Memang si Bang Arya itu memang sempat ada tangannya aneh-aneh lah, gue nggak ngerti saat itu, karena gue juga nggak matiin, tapi gue ngeliat memang sempat ada. Gue disuruh ikutin dia, suruh begini, gue ikutin. Pokoknya gue nggak hafal lah gerakannya dia, tapi dia pasel, gue begini, gue nggak ngerti tadi. Nah, abis itu gue suruh tahan napas. Nah, hitungan keberapa, disuruh lepas sama dia. Nah itu sakit yang di sini gue tuh bukan menghilang, ibaratnya berkurang lah sekitar 70%. Jadi gue langsung membaik seperti ini, kata dia gitu. Gitu Bang, iya. Nah habis itu si Mona ngomong, Bang, yang tadi sore yang sesuatu yang turun. Bang, lu tahu nggak tadi pas lu lagi geletak di tanah, itu dari atas itu ada yang turun Bang, perempuan, kata Mona. Iya tadi gue bilang, iya Mona bilang, gue mana bisa ngeliat, gue nggak bisa ngeliat gitu. Oh ada yang turun, perempuan ya? Iya perempuan. Ini orang ada di sini atau gimana? Anjing, yang bener lu bilang. Seriusan, ini ceweknya ada di sini, tadi gitu. Dan kalau menurut si Bang Arya itu memang yang ikutin kita nggak cuma di situ. Yang satu lagi yang ada kayaknya yang jahat itu yang dari ini apa rumah babi. Oh, oke, yang terowongan babi itu. Terowongan babi. Itu ada yang dari situ. Mulai di situ Bang Arya kena keserang. Jadi mungkin kalau bisa gue simpulkan, ada non medis, tapi diawali dengan medis. Jadi maksudnya dia ini memang badannya sudah capek, bro, sudah capek, dipaksain sama dia. Akhirnya yang harusnya begini-beginian nggak bisa kena, jadinya kena. Paham kan maksud gue? Semua bisa terjadi karena daya tahan kita lemah. Tapi kalau daya tahan tubuh lagi drop aja, Bang. Betul. Akhirnya kehantem lah dia di situ, kehantem. Dan akhirnya cerita atau panjang lebar tuh yang mungkin gue udah agak lupa ya, karena kondisinya saat itu kita di camp tengah malam. Intinya yang Mona lihat, Bang Arya juga bisa lihat. Intinya mereka berdua bisa lihat. Nah, gue dan yang lain nggak bisa lihat. Dijelaskan si perempuan ini ada, dan dari tadi si rumah babi itu juga ada, dan rumah babi itu yang jahat. Gue kena itu parahnya mulai dari situ. Makanya dari rumah babi itu kan hanya 20 meter ke depan dia udah geletak. Nah, di situ. Akhirnya walhasil, alhamdulillah malam itu bisa kita lewatin, karena perkiraan gue tadinya gue mungkin bisa 2-3 hari di sini. Karena logistik kita cukup ya, karena kita kan buat seminggu logistik. Karena Argo Puro cuy. Akhirnya besok paginya udah, Bang, gimana Bang keadaan lu Bang? Udah mendingan Vi, tapi gue ini ya masih belum 100%. Oh ya udah, usia itu santai. Udah, gue bikin makan nih Bang, makan Bang. Nah, kemudian dia ngomong apa sama gue? Vi, ini kita masih keburu nih, kita kalau mau tembusin ke arah ini, ke arah apa tuh, yang banyak selada air? Cikasur. Lu nggak usah aneh-aneh coy, ikutin. Balik, ini kita balik. Lu mau gituin? Beneran? Masih mau ngajakin bablas? Itu kan masih 3 hari lagi cuy.
Ini kan kita kalau ibaratnya dari Cemoro Limo ke situ kan ibaratnya masih sehari lah gitu kan. Ini kan ke sana masih 3 hari lagi. Gue mendingan balik turun, ya kan? Lebih deket ya? Lebih deket. Terus kata saya Bang Arya, enggak, gue nggak enak sama lu, Vi, beneran. Bang, lah, harusnya lu yang ngomong gini sama gue. Puncak agak kemana? Tapi gue gituin. Karena dia, ya apa ya, mungkin itu salut ya gue sama dia, mungkin dia untuk apa ya, yang namanya persekawanan ya, dia ngerasa pengen, juga, Bang. dia ngerasa pengen nyenengin temen lah. Tapi caranya nggak tepat, karena saat itu dia capek. Lu jangan gila, lu jangan aneh-aneh. Udah putar balik. Gini aja, biar sama enak. Kita putar balik, tapi lu utang sama gue. Lu utang sama gue 1 gunung nih. Nanti lu tuntasin sama gue nih. Gue tagih sampai kapan lu? Siap, salaman sama gue baru. Oke. Nah, deal berarti ya? Deal akhirnya. Udah bro, dari situ akhirnya turun, kita udah mulai turun lagi tuh. Bukan turun sih, dari kita tempat itu kita balik arah lagi. Dan balik arahnya bukan turun, itu naik. Karena kita harus ke Cemoro Limo lagi. Ya kan? Cemoro Limo lagi, baru kita babak ke sana, baru turun lagi. Ya kan? Sampai emang jadinya slow motion banget, karena kondisinya Bang Arya kan udah inilah nggak 100%. Di tengah lambatnya jalan kita, tetap aja kita di situ ketemu lah masih ya beberapa subscriber ya dia, fansnya dia. Bang, foto Bang, hehe. Ya udahlah, alhasil ya alhamdulillahnya semua berjalan baik-baik aja di tengah jalan. Kita pokoknya kita itu nggak ngecamp lagi. Pokoknya kita jalan pagi, kita jalan terus ke arah Bermi. Kita turun Bermi. Di saat kita turun, tiba-tiba karena gue turun yang lambat, ada 5 orang porter. Porter sampai 5 orang nih, dan mereka bawa ini semua. Bawa pikulan. Bawa pikulan lah intinya. Ngomong ini, Mas, kalau mau cepetan. Kenapa emangnya? Cepetan, ntar nggak bisa jalan loh. Hah? Nggak bisa jalan gimana? 500 orang nih mau turun. Yang bener lu, 500 orang dari mana ya? Logika kita, di gunung 500 orang bersamaan nih kan. Apalagi Argopuro ya? Argopuro cuy, 500 orang gede, dari... wajar ya, kalau gede mungkin bisa. Iya, itu juga putri, bukan gede. 500 orang dari mana? Udah cepetan, gue sih halu nih orang gila gitu. Iya, udah dong. Gue jalan santai. Si Bang Arya kan, udah Bang, lu depan Bang, kita ikutin di belakang santai aja. Udah jangan. Nggak nyampe setengah jam bro, kejadian. Brok, buset, udah kayak pantau, udah kayak film perang. Apa? Marinir. Turun bro, itu bener-bener, lu percaya nggak percaya? Gue akhirnya bisa tahu, ternyata nggak nyampe 500. Itu gue ketemu komandan ya, ternyata 410 orang. Turun, brok. Itu kita 1,5 jam bro. Stuck, nggak bisa jalan, ngebiarin dia lewat. Dan itu gue ngeliat kasihan banget, yang mungkin dia jalan udah jauh banget, yang udah aus banget. Gue ada AS dikit. Bang, ini takut ketahuan senior ya kan? Wah, kasihan gue. Gue tuangin air lagi, yang gue udah payah, gue kasih lagi. Ada makanan, gue kasih makanan. Karena dia udah lemes banget kalau gue lihat ya, pendidikannya dia gitu. Wah anjir, itu dan bener-bener muncul dari segala arah mereka. Wah, banyak banget Bang. Itu, ya, kata Bang Arya, Vi, gile. Bener kata yang orang tadi ya, 500 orang. Gue sangka halu. Iya, itu bener-bener. Ya udah, marinir itu lewat. Alhasil kita sampai di bawah lagi, dan di situ kita akhirnya di tempat Cak Arifin lagi. Di situ ngobrol sama Bang Arya. Gue sempat bilang, Bang, sorry nih Bang nih, gue agak kritik sama lu. Ini kritik sebagai temen ya, gitu. Lu mungkin yang lu ceritain sama gue, lu sering naik turun itu usia lu waktu lu usia berapa? Lu sekarang usia berapa? Gue gituin. Iya dong logikanya. Iya lu dulu begitu, tapi sekarang inget, lu udah mau 50 coy. Itu lu ceritain umur lu 25 ya, jangan lu samain gitu. Nah itulah, jadi itu pelajaran juga buat gue bro. Ya apa ya, kita semangat boleh, tapi juga kita harus mengukur kapasitas kita sebagai... Dan di situ Bang Arya secara gentleman juga ngakuin. Iya Vi, gue akuin sih, gue maksain. Gue maksain. Nah itu Bang, akhirnya apa yang kita alamin ini kan kejadian-kejadian kayak gini. Mungkin kalau kita kondisinya fit, lu nggak akan kayak gini, lu nggak akan masuk ke alam lain. Kita nggak akan nemuin ini, nggak akan nemuin itu. Itu semua terjadi karena apa? Lu nggak fit, lu drop. Baik yang medis maupun non medis bisa menyelesaikan bersamaan gitu loh. Karena emang ini tempatnya mereka. Dan ada yang lemah, ya kenapa nggak dimasukin kan begitu. Untungnya Bang Arya memang punya, kalau gue lihat situ kayak punya masih terah darah. Oke, keturunan gitu ya. Keturunan kerajaan lah. Itu yang mungkin menyelamatkan dia, walau alam ya, gue nggak tahu. Di situ lagi, nah akhirnya
balik tuh. Iya Vi, dia mulai, gue salutnya gitu, dia sebagai seorang senior, ngakuin juga sama gue, iya Vi. Jujur aja, gue tuh pengen nyenengin lo sebenarnya. Lo sahabat gue tadi gitu. Ini gunung yang belum pernah lo naikin cuma Argopuro kata dia, dan gue pengen gunung ini lo naikin sama gue dan lo punya kesan yang berbeda. Itu yang gue pengen kata dia gitu. Tapi akhirnya jadi begini kan, ya elah lo sama gue, ya elah kayak sama siapa aja lo. Jadi lucu kan ya. Tapi kan masuk berkesan yang beda juga bang, naik gunung pada saat itu ya? Iya sih. Tapi beda konsepnya. Iya beda konsepnya. Berkesan kalau sampai lo meninggal cuy, itu kesan terakhir jadinya bro. Iya. Iya juga sih. Iya itu dah. Tapi di situ banyak pelajaran baik, ibaratnya gini, buat gua yang namanya gunung, kita nggak ada senior junior. Kita di alam itu semua sama. Yang membedakan kita adalah pengalaman aja sih. Gitu. Jadi siapapun itu di gunung bisa mendapatkan musibah. Musibah itu nggak mandang lu senior cuy, nggak mandang lu junior. Intinya adalah kita persiapan yang kuat, yang bener, perencanaan yang matang ya, sama fisik yang sehat. Itu insya Allah kita aman. Nah itulah, jadi di cerita ini mungkin bukan cerita horor ya, tapi lebih ke arah pelajaran berharga buat gua dan buat semua, termasuk Bang Arya juga saat itu, bahwasannya kedepannya nanti pun gua saat nanti udah mungkin sudah seusia beliau, gua juga jangan pernah berpikiran gua masih seperti usia 25. Itu loh. Iya. Nah itu sih bro, jadi Bang Arya ini gua salut sama dia. Orang yang sangat setia kawan, orang yang pengen nyenengin temen, tapi terkadang dia suka nggak mengukur badan yang sudah mulai uzur. Dia nggak mikirin diri dia, yang penting temen gue senang lah. Iya, dia lupa dia udah ubanan cuy. Iya. Gitu. Ini cerita sepenggal cerita gue ya buat sosok sahabat gue Bang Arya Sena. Mungkin lo semua udah pada kenal dia ya, sosok dia seperti apa. Dan memang orang ini luar biasa, dia punya mata batin yang lumayan tajam, dan memang dia ini sosok senior yang berpengalaman, tapi di kali ini mungkin dia kena batunya. Itu aja sih. Kena batunya bang, emang lagi ini aja gitu. Kecapean bang. Kecapean banget bro. Kecapean banget, berarti kan itu kan berarti selang sehari setengah ya? Sehari setengah doang. Sehari setengah udah doang. Jalan lagi. Udah berangkat lagi, dan ke gunung yang sama juga. Gunung yang sama, Argopuro. Mungkin kalau di awalnya abis naik gede atau yang cuma 2 hari, nggak seletih itulah. Mungkin masih bisa ditahan lah. Masih bisa ditahan. Ini mungkin 2 kali dengan gunung yang terpanjang di Pulau Jawa loh itu. Iya kan, treknya kalau nggak salah di atas 40 kilo loh itu. 50, 70 berapa sih? 70... 60 sekian ya? 63 kilo. Ya. Iya, lebih kita naik gede aja cuma berapa sih? 13-15 kilo ya kan? Jalurnya kan? Itu berapa kalinya gede? Berapa kalinya gede gitu. Dan ya lo lihat sendiri lah. Cerita gue ini ya mudah-mudahan jadi ada hikmahnya lah buat pada yang nonton juga ya. Jadikan pelajaran aja bang ya. Semoga nanti depannya nggak ada kejadian-kejadian yang kayak gini lagi. Gitu. Betul. Dan buat Bang Arya, sorry brother, gue ceritain ini di sini. Karena kalau nggak salah, Bang Arya juga pernah cerita juga dulu sini tentang pendakian ini. Tentang pendakian ini ya? Pendakian pernah cerita juga. juga. Udah lama itu. Itu udah sekitar 2 tahun yang lalu apa mungkin. Nah itu dari sudut pandang dia, dan ini dari sudut pandang gue. Iya. Tapi itu kan di tahun 2021 ya? Kan sempet tadi jadi kayak janji atau najar gitu ya, bakal balik lagi situ. Udah kesampean belum sampai sekarang? Belum. Gua tagih sampai kapan juga. Biar kata udah 65, gua kejar beneran tapi. Tapi udah sempet nagih? Belum. Karena kebetulan gua lagi sibuk sama channel podcast gua ya kan. Nanti kalau udah agak-agak renggang baru kali ya. Betul. Tapi dia udah oke kali bang. Wah dia mah kapannya gua culik, nggak bisa kemana-mana loh. Gitu. Oke nih bang. Thank you banget nih bang udah mau berbagi sebuah pendakian. Ini keren banget sih bang menurut gue. Walaupun ini horornya ini agak tipis-tipis gitu, tapi banyak banget pelajaran sisi baiknya yang bisa kita ambil dalam cerita pada malam kali ini bang ya. Betul. Tentang persahabatan ya. Kawan, persahabatan, terus juga tentang mohon maaf ya, umur ya kan. Mungkin pada zamannya pada saat itu ya mungkin oke gitu. Zaman 25 lu begini bro. Iya, ya sekarang karena lu berberapa? Kang Arya Sena itu selalu bilang sama gue, umur boleh tua, jiwa masih muda. Nah itu kepatil kan dia. Sorry. Orang yang denger ngomel-ngomel dia. Karena emang bener deh kalau ketemu gua itu. Jiwa boleh muda nih katanya begitu. Ya begitu tentang umur boleh tua, jiwa masih muda nih katanya begitu. Jiwa muda kan kita. Ya juga bener sih, cuma emang cakep sih bang semangatnya, cuma ya lihat-lihat juga kali ya. Next nanti ya gitu ya. Tapi gua ini dikit, semenjak itu dia sudah bernazar sama gua, berjanji gini, Vi, mulai abis ini kalaupun gue bawa pendakian, gue nggak akan mau lagi yang namanya bawa beban. Cocok bang, itu udah umur lu. Iya. Lu nggak usah malu pakai porter, gituin. Udah bukan usia lu untuk ini lagi. Udah mendekati itu ya kan. Ya makanya di situ sih. Mudah-mudahan sampai sekarang dia masih megang janjinya. Kalau nggak bisa kena 2 kali.
Oke bro, Bang Aryasena kalau denger, oke bro. Sorry nih, bukan yang ngomongin ente aja. Oke Bang, itu kan berarti kan ini sebelum berarti dari Cemoro Limo itu ya. Itu niatnya emang mau tembusin ke arah mana tuh Bang pas waktu buka jalur itu? Cikasur. Cisentor ya. Cisentor ya? Cisentor. Oh, arah Cisentor ya. Berarti kan itu kita ngelewatin puncak, berarti nggak lewat puncak. Nggak lewat puncak. Jadi kan kalau lu dari Cemoro Limo harus ke sini nih, begini. Ini enggak, ini begini. Oh turun ke bawah ya langsung ya? Tapi jalurnya ekstrim. Iya itu. Tadi gue juga sempat ngeliat dokumentasi itu videonya itu ya, vlognya Bang ya. Itu keren banget itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Iya, yang tadi gue ngeliat jurang, ini jurang Bang ini. Iya, itu jurang. Iya, itu bukan ada patah lagi Bang. Lewat itu kalau sempet jatuh itu Bang. Enak dilihat, nggak enak dijalanin. Iya, benar. Oke, ini kan berarti kan tadi juga sempat Kang Aryasena kan waktu udah mulai membaik ya, itu dia menceritakan apa yang dialami pada malam itu. Apa yang dialamin? Itu langsung di situ berarti, di tempat itu cerita. Di tempat itu ngomong sama gue. Di tempat itu langsung ngomong. Jadi mungkin nggak semuanya bisa gue dokumentasikan ya, karena gue mungkin ada yang skip. Tapi jelas memang dia saat itu bertemu sosok dari dimensi lain dan dia melihat itu kampung lain pun dia lihat selain dunia manusia. Berarti gitu. Kalau dia melihat ke arah kanan ada rombongan, iya, sebelah kiri dimensi lain gitu. Kampung yang berbeda. Berarti mungkin bisa disebut sukma ya kalau itu ya. Sukmanya udah keangkat. Mnogo Sukmo lah bahasanya. Mungkin dia sudah melayang di atas. Dan dia melihat dan dia melihat gua semuanya di situ. Dan sampai tahu bener Bang, sempat bercanda juga. Emang gue bercandain karena kan pokoknya pada tegang. Apa gue bercanda, gue kritikin, gue bercanda akhirnya. Oh iya, berarti di atas. Bener-bener ngelihat. Kan posisi dia di dalam tenda udah tepar. Iya. Gitu. Aduh. Ini kejadian real ya. Maksudnya emang di gunung tuh hal seperti itu memang ada bro. Jadi kita juga jangan pernah, apalagi mau sok-sok nantang-nantangin lah, itu anak konyol lah buat gue gitu. Karena mereka memang ada dan nggak usah ditantang. Itu aja sih. Nggak usah ditantang juga dia bakal timbul sendiri Bang. Betul. Pengen, ya. Betul, itu kan betul. Sama sosok perempuan yang sempat Mona lihat ya. Dan Kang Aryasena juga sempat lihat juga. Itu pasti bilang Bang. Tapi tadi sosoknya gimana Bang? Nggak cerita Bang? Nggak cerita. Baru cuma ngomong, iya emang ada perempuan. Ini di sini ceweknya anjing. Tapi Mona sempat cerita nggak dia pakai baju apa gitu? Oh sempat. Kayak gimana tuh Bang? Jadi menurut Mona tuh bajunya tuh kayak semacam gaun ya, tapi ini bukan pendaki ya. Jadi memang gaun yang panjang yang ya kalau lu tahu kayak istilah dewi-dewi lah, turun dari atas begitu. Iya, berarti bukan kuntilanak Bang. Bukan kuntilanak, dan wajahnya tuh kalau menurut Mona itu nggak serem sih, tapi dingin. Mukanya tuh dingin gitu. Tapi bukan yang wujud serem, enggak. Tapi itu ada dan itu turun dari atas ke arah kita. Nggak ngerti ini yang baik atau apa, tapi yang jelas yang jahatnya tadi Bang Arya bilang dia yang dari rumah babi itu. Dia kena diserang di situ. Gitu. Berarti kan ini sebelum lewatin terowongan babi itu mungkin Kang Arya masih bisa nahan pada saat itu. Masih bisa nahan. Tapi setelah lewat itu udah. Karena gini bro, sebelum yang terowongan babi, analisa gue ya, ini memang dia kondisinya udah kepayahan. Sudah terlalu letih, karena menurut dia adalah, dia ngakuin sama gue, Vi, yang namanya SOP gue buka jalur, gue nggak boleh bawa beban. Itu gue harus bener-bener gue sama parang gue, tangkas lah. Nah ini dia bawa beban, dan ini beban kita tuh nggak ada yang enteng bro, rata-rata 25 kilo. Karena kita kan buat seminggu. Di saat gue begitu, dan gue kena tuh, peceplak nih. Nah di saat dia kena fisiknya jatuh, lewatlah tempat yang kandang babi, di mana mungkin ada penunggunya ngelihat ada manusia dengan kondisi yang sudah lemah. Oh iya. Gitu. Masuk bro. Juga tuh kayak gitu Bang. Dari segi medis dan juga medis juga tetap masuk kalau menurut gue begitu. Jadi kalau mungkin kondisinya dia sehat, nggak akan gitu. Nggak bakal begitu. Nggak gitu. Pasti aman-aman aja pasti. Yoi, gitu bro. Oke nih Bang, apa pertama kali yang lu lihat tentang Danau Dewi Rengganis, Danau Rengganis ya? Danau Taman Hidup. Danau Taman Hidup. Pertama kali pas lu ngeliat Danau Taman Hidup itu gimana Bang? Pendapat lu? Indah. Horor kah apa gimana? Indah berbalut misteri menurut gue. Karena saat itu suasananya gue datang tuh memang sore dan itu banyak kabut. Jadi lu tahu kan kalau sore kabut itu sampai benar turun ke air. Iya. Dan gue ngeliat itu indah dan misterius sih. Tapi bukan yang menyeramkan buat gue, enggak. Tergantung persepsi kita. Mindset kita sama jadi serem, kalau gue melihatnya indah. Dan ditambah lagi pada saat itu emang lagi musim hujan mungkin Bang, ya? Dihujanin terus tuh ya?
Hujan parah, itu hujan parah. Hujan parah, naik gunung kan kalau hujan, wah 2 kali lipat ya, jadi ekstra tenaganya pada situ bang. Licinnya bro, ya kan, belum lagi rintahnya. Jadi kita tuh, ya bener kata lu, effort kita 2 kali lipat tenaganya. Menjaga keseimbangan di antara tanah kan, lu bayangin. Ya seperti itulah. Nah sempet nanya nggak bang sama Kang Arya, kenapa nggak lewat Baderan? Kenapa harus lewat Brem? Itulah ajaibnya dia. Gue sempet ngomong gini, kan beberapa kali papasan tuh pas naik. Pas lagi sebelum dia kena itu ya. Iya. Pendaki itu udah ada pendaki tua juga. Itu berarti arah turun pendakinya? Ya? Turun. Dari mana mau kemana mas? Kita mau naik. Oh, pertama kali ke sini. Ini terus terang memang ini gunung yang belum saya naikin ini doang nih. Dia bilang. Kok naiknya dari sini? Disuruh teman saya tuh, si Kang Arya. Wah dibohongin lu. Gue naik Kang Arya. Kagak Vi. Ya kok naik dari sini sih? Wah, salah jalur. Semuanya ngomong gitu. Gue nih Kang Arya, kagak Vi. Ini aki-aki emang antik juga nih kadang-kadang suka. Kenapa? Kan kalau dari Baderan kan lebih enak gitu, lebih agak santai. Lebih gitu. santai, nggak terlalu nguras lah. Ujungnya kan udah tinggal turun ya kan. Iya, benar. Oh mungkin pengen suasana yang beda mungkin. Itu mungkin maksudnya dia pengen ngasih gue sesuatu yang beda itu. Salah satunya. Naiknya begini dulu baru begono. Dan ini pendakian full dokumentasi bang? Full banyak banget. Lu mau dokumentasi apa? Ada di YouTube juga bang? Beda ya? Udah beda. Beda. Nanti kita ambil aja dari ambil YouTube. Ambil aja. Tapi sekarang lagi sibuk apa nih bang? Jalin YouTube juga ya? Kebetulan ya gue buka channel YouTube juga. Namanya Jelajah Malam. Channel baru kemarin sore. Tapi udah banyak juga sih alhamdulillah tuh. Amin, mudah-mudahan. Pengen ke channel begini cepet gede. Amin. Itu Jelajah Malam, dia vlog pendakian kah atau tentang podcast juga gitu bang, horor gitu? Apa ya, gue kalau bilang bingung juga jelasinnya. Abstrak bro. Abstrak. Jadi apa gini aja loh. Masuk? Memang basicnya horor. Oke. Tapi gue ada penelusuran juga. Oh, oke. Jadi ada kadang-kadang gue tuh orangnya suka usil ya. Misalnya kadang-kadang subscriber komen yang rada gimana, nantangin ini. Kadang-kadang gue jawabanin. Di mana tempatnya? Ayo, ya udah. Gitu. Gue jadiin konten. Oke. Terus udah gitu kadang kita suka lebih ke arah ada segmen sejarah juga ya. Sejarah sama horor sih kalau gue. Horornya dan kita lebih sering kadang suka datengin ke gunung-gunung kayak gitu. Jadi langsung di tempat narasumber. Oke, kayak mungkin kayak sebutnya kalau kayak gitu apa sih kalau apa sih namanya Ki? Apa telusur? Bukan, kalau kita ke tempat kejadian sebutnya tapak tilas ya? Ya. Nampak tilas mah yang pernah beda. Oh berarti beda. Ini kita lebih ke arah datengin narasumber di lokasi sih. Misalnya kayak gue nih ranger Gunung Lawu. Di base camp ranger kan banyak cerita tuh. Oke. Gue di situ jadi langsung dari orang-orangnya yang bersangkutan. Gitu bro. Atau mungkin ada netizen yang komen, bang di daerah gue serem nih bang. Gini. Lu bisa datengin ke sana tuh gitu. Kadang-kadang sih. Tapi yang terakhir kemarin bukannya gue mau datengin karena gue tersulut emosi gara-gara bacotnya tuh rada-rada nyelekit. Netizen ya? Iya kadang-kadang bego juga sih kadang ngapain gue ikutin. Bang jangan ditanggepin bang, cuma bang biarin aja. Lagi mumet kali gue. Iya. Gitu. Tapi ada segmen podcast juga berarti Pak? Podcast ya, memang dominannya podcast. Tapi... Masih sering manggil-manggil narasum gitu bang? Iya sering juga. Sering juga. Atau kalau nggak di tempat di luar tempat atau mungkin di studio juga ya? Kalau kita ya kalau bilang abstrak kadang-kadang. Atau mungkin teman-teman yang pengen menjadi narasumber bisa juga bang. Gimana caranya itu bang? Iya hubungin ke nomor WhatsApp gue nanti gue kasih tahu. Dan gampang sih kalau narasumber gue kan nggak semua orang punya waktu bro. Iya. Gue bisa datangin dia atau dia datang ke tempat gue. Ini lebih enak begini nih. Iya kita masih slow. Langsung aja nanti untuk lebih jelasnya dan lengkapnya bakalan gue cantumin bang ya di kolom deskripsi tentang dengan YouTube, senang hati. Jelajah Malam. Jelajah Malam. Ini baju udah berapa minggu nih di sini nih. Ketinggalan di sini cuy. Oke, Bang Arfi, thank you buat Bang sekali Bang ya. Udah Sama-sama. berbagi pendakian yang keren banget menurut gue. Mungkin Bang Arfi sebelum mengakhiri video kali ini, Abang punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua nih. Oke. Ini sih ya terkait dengan cerita gue barusan. Mungkin lo ambil pelajarannya aja bro ya. Seperti gue bilang tadi, yang namanya di gunung itu nggak ada senior dan junior. Yang adanya adalah beda pengalaman di sana. Yang namanya kita celaka, yang namanya kita apes dan sial, itu bisa menimpa siapa aja di saat kita ibaratnya nggak waspada. Karena gunung ini nggak boleh kita salah sedikit, itu kan fatal. Itu aja sih, jadi jangan pernah lu meremehkan gunung walaupun lu sudah 1000 kali melewati gunung itu. Itu aja sih bro. Itu akan jadi, wah. Oke.
Mungkin itu aja nih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.